Tiga helikopter menderu membawa rombongan yang dipimpin oleh Jerry William dari Hill Street menuju Country Home dengan kecepatan maksimal. Di dalam tampak Jerry sangat gelisah sambil sesekali melirik ke arah jam tangannya. Sudah pukul 6 saat ini. Tapi mereka masih belum setengah perjalanan. Sementara di Country Home saat ini tampak Arslan mondar-mandir di depan ruangan kerja Tuan Barry. Sesekali dia menatap ke arah ponselnya berharap kalau Jerry menghubunginya mengatakan bahwa dia telah tiba di Country Home. Tapi setelah sekian lama, belum ada tanda-tanda kalau Jerry akan tiba dalam waktu dekat. Kalian semua segera berangkat dan berpencar di sekitar kantor Arsen. Aku akan menunggu kedatangan Tuan Muda di sini, kata Arslan kepada orang-orang dari Dragon Empire. Setelah itu, semua mereka yang berada di lokasi proyek bergesas pergi satu persatu meninggalkan ruangan itu dan menyelinap di antara para orang-orang yang berdatangan di kantor Arsen. Helikopter berwarna loreng kini menderu membelah udara sore itu dan mendarat di atas atap bangunan di mana San Diego mendirikan markas besar Arsen di kota kecil Country Home ini. Tampak lelaki setengah baya berpakaian putih turun dari helikopter dikawal oleh beberapa orang lelaki berbadan tegap. Selamat datang Tuan Besar Kepala Keluarga Patrick, kata seorang lelaki agak pendek menyambut kedatangan lelaki yang disebut Tuan Besar tersebut. Bagaimana pekerjaan MU San Diego? Apakah semuanya sudah kau atur? Tanya lelaki itu. Semuanya sudah beres Tuan Besar. Tinggal menunggu kedatangan Anda saja sebelum bel tanda dimulainya pertarungan dibunyikan, kata San Diego. Bagus. Sekarang ayo kita temui Ramos. Bawa juga cucunya agar dia tidak berani macam-macam, kata lelaki itu. Silahkan Tuan, kata San Diego mempersilahkan. Di salah satu ruangan dalam kantor Arsen tampak Ramos sedang terduduk tanpa semangat. Dari tadi pagi hatinya terus merasa tidak tenang memikirkan apa yang akan terjadi kepada Rico nantinya. Lamunan Ramos buer ketika dari ujung lorong tampak seorang lelaki dikawal oleh beberapa orang berbadan tegap dengan berjalan ke arahnya. Ramos, lama tak melihat MU. Bagaimana kabar MU, Hi? Tanya lelaki yang baru sampai itu. Robin, kau tak perlu berbasa-basi kepadaku. Sudah tentu aku sedang tidak baik-baik saja, kata Ramos acuh tak acuh. Pertarungan tidak akan lama lagi digelar. Kau harus melakukan semua yang telah diperintahkan oleh San Diego. Kau tahu akibatnya jika membangkang Ramos? Tanya lelaki yang ternyata adalah Robin itu. Sudahlah Robin, kau tidak perlu mengancamku. Aku sudah terbiasa dengan kekerasan. Ancaman itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku, kata Ramos dengan ekspresi wajah penuh kegeraman. Hahaha, kau memang sudah terbiasa hidup dalam kekerasan Ramos. Tapi cucu MU tidak. Bawa anak itu kemari, teriak Robin. Tampak seorang lelaki berbadan tegap memasuki ruangan itu dengan menggendong seorang balita berjalan dari belakang rombongan Robin. Kau Robin, kau benar-benar iblis, teriak Ramos sambil menuding jari telunjuknya ke arah Robin. Hahaha, kau ikuti semua sesuai rencana, maka cucu MU selamat, kata Robin sambil memerintahkan kepada San Diego agar memberikan sebotol minum mineral kepada Ramos. Ikuti saja sesuai keinginan Tuan Besar, atau kau akan menyesal seumur hidup MU, ancam San Diego sambil menyerahkan botol berisi minuman tersebut. Ramos menerima botol tersebut dengan kasar lalu segera berlalu dari ruangan itu berjalan ke arah ruangan lain di mana Rico saat ini sedang melakukan pemanasan. Pak Ramos, ada apa Anda terlihat seperti terbebani sesuatu? Tanya Rico sembari mengambil handuk untuk menyeka keringatnya. Rico, apa kau yakin dengan pertarungan ini? Tanya Ramos. Hei Pak, sejak kapan kau mulai meragukan kemampuanku? Tanya Rico. Kali ini berbeda Rico. Yang kau hadapi ini adalah anak iblis. Mereka punya banyak cara untuk menghancurkan MU, kata Ramos memperingatkan. Sebaiknya lari saja Rico. Kau tidak perlu melakukan pertarungan ini, kata Ramos masih berusaha mencegah agar Rico tidak jadi bertarung. Lari? Kau ingin seluruh dunia bawah tanah menertawakan Pak? Tanya Rico sambil menggelengkan kepalanya. Persetan dengan perkataan mereka Rico. Asalkan keselamatan MU terjamin, kau masih bisa melanjutkan hidup di tempat lain, kata Ramos. Dengan sangat menyesal sekali kalau aku mengatakan bahwa aku menolak keinginan MU Pak,
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Aku harap kau tidak menyalahkan aku, Rico. Kata Ramos sambil menghempaskan nafas berat. Anda tenanglah, Pak. Aku akan menuntaskan pertarungan ini dengan kemenangan. Kata Rico dengan percaya diri. Entahlah. Jika itu sudah menjadi pilihan MU, maka berhati-hatilah. Kata Ramos sambil melangkah ke sudut ruangan menunggu pembawa acara memanggil nama mereka untuk masuk ke ring. Di sisi lain tampak Robin dan San Diego juga berada di salah satu ruangan di mana Hiden saat itu juga sedang bersiap-siap untuk melakukan pemanasan. Ayah, kau sudah tiba di sini? Kata Hiden dengan senyum mengembang di bibirnya. Aku baru saja tiba di country home dan langsung menemui MU. Bagaimana dengan persiapan MU? Tanya Robin. Sedikit terganggu karena Ramon menghilang entah kemana. Kata Hiden. Aneh. Kemana perginya anak buah MU itu, San Diego? Dia menghilang seperti ditelan bumi. Kata Robin sambil menatap ke arah San Diego. Aku juga merasa heran, Tuan. Aku sudah mengerahkan banyak orang untuk mencari jejak Ramon ini. Tapi hasilnya nihil. Kata San Diego. Sudahlah. Hayden, aku telah mengatur segala sesuatunya untuk MU. Yang perlu kau ingat adalah untuk bertahan, menghindar dan mengulur waktu selama 5 menit di ronde pertama. Setelah itu ring akan menjadi milik MU. Kata San Diego sambil menepuk pundak Hiden. Hahaha, anak kampung itu akan tahu apa rasanya telah berani bersikap kurang ajar di depan Hiden Patrick. Kata Hiden. Dia teringat ketika pertama kali bertemu dengan Rico untuk memprovokasi Rico. Saat itu Rico berkata bahwa lebih baik dia kembali ke Metro City dan menyusu dengan ibunya. Penghinaan dari Rico ini membuat Hiden sangat marah. Namun dia tidak terlalu berani untuk membalas Rico. Karena dia tahu bagaimana ganasnya Rico ini dalam bertarung. Aku akan membunuhnya, ayah. Aku pasti akan mengakhiri anak kampung itu di ronde kedua. Kata Hiden dengan tatapan berapi-api. Ingatlah untuk menghindari setiap serangannya di ronde pertama. Pancing terus kemarahannya. Dengan begitu energinya akan banyak terkuras. Dia membutuhkan air untuk mengisi kembali cairan tubuh yang banyak terkuras. Ketika hal itu terjadi, disinilah neraka akan tercipta untuknya. Kata Robin. Saat ini Rico memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ini karena dia tak pernah kalah. Manfaatkan kelemahannya ini. Kata San Diego. Kau tenang saja, San Diego. Sekarang keluarlah. Sebentar lagi namaku akan dipanggil. Kata Hiden. Robin dan San Diego lalu melangkah keluar dari ruangan itu menaiki tangga lalu duduk di sebuah kursi yang dikawal oleh puluhan lelaki berbadan tegap didampingi oleh San Diego.